Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Zafirana Sukarismaliha. Di sini aku akan mengajak kalian untuk membahas salah satu topik yang sedang trending di kalangan anak muda saat ini, yaitu tentang self-healing. Self-healing itu sendiri pasti kalian udah pada tahu dan atau bahkan udah pada ngerti. Namun di sini aku akan mengupas lebih dalam serta membahas lebih dalam tentang self-healing yang sebenarnya. Oh iya, jangan lupa pastikan kalian udah like video ini terlebih dahulu sebelum kalian nonton lebih lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari self-healing. Nah, menurut salah satu artikel yang aku baca nih di merdeka.com, self-healing dapat diartikan sebagai proses penyembuhan luka diri dari luka batin atau mental yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Luka itu muncul dengan bentuk yang berbagai macam. Misalnya nih seperti perasaan sedih yang mendalam, merasa gagal, emosi, depresi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dikutip dari laman Psikologi Today, self-healing dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan diri kita sendiri untuk menyembuhkan luka pada diri kita sendiri. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya self-healing ini penting gak sih? Kalau menurut aku pribadi ya, self-healing ini penting banget. Karena apa? Karena tujuan dari self-healing itu sendiri bagus banget untuk diri kita. Yaitu yang pertama, agar kita dapat memahami diri kita sendiri. Yang kedua, menerima ketidaksempurnaan diri. Serta yang ketiga nih, yang paling penting, yaitu membentuk pikiran positif tentang segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan adanya self-healing ini dapat membantu diri kita agar sedikit lebih tenang. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pengertian dari self-healing itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode atau cara yang dapat dilakukan untuk self-healing itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah me time. Me time di sini adalah meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Namun banyak cara yang dapat dilakukan untuk me time. Misalnya nih, seperti pergi ke puncak, terus nge-mall, terus belanja, terus nonton, terus nyanyi, dan lain-lain. Karena apa? Karena bisa jadi orang tersebut melakukan cara itu dapat menjadikan pikiran mereka agar sedikit lebih tenang atau bahkan senang. Yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness ini dianggap sebagai cara yang paling simpel, karena mindfulness itu sendiri dapat diartikan sebagai cara berpikir dengan kesadaran penuh, memaknai kejadian yang telah terjadi atau yang pernah terjadi dengan lebih sehat. Mindfulness ini dapat dilakukan dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah pergi ke tempat yang lebih tenang, lalu yang kedua adalah dengan cara memejamkan mata. Serta metode yang ketiga adalah menulis. Tulis apapun yang sedang kalian rasakan, entah itu perasaan sedih, senang, atau apapun itu, tulis di atas kertas, buku catatan, atau bahkan buku diary yang kalian miliki. Lalu yang keempat adalah berpikir positif. Nah, ini nih menurut aku salah satu cara yang paling agak sulit untuk dilakukan. Karena apa? Berpikir positif ini adalah salah satu cara yang terpenting. Memang gak sulit ya untuk selalu kita untuk berpikir positif, tapi setidaknya kita harus membiasakan pikiran kita agar selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi. Tapi nih, semua ini dilakukan secara bertahap serta terus-menerus, karena self-healing ini harus membutuhkan waktu untuk menampakkan hasil yang lebih maksimal. Tapi tidak semua orang mampu untuk menerapkan self-healing. Self-healing bisa dilakukan oleh semua orang, namun tidak semua orang mampu menyembuhkan luka pada dirinya sendiri, karena tidak semua orang mampu menerapkan self-healing itu sendiri. Bahkan ada juga orang yang harus membutuhkan bantuan seperti orang yang profesional seperti psikolog atau psikiater, karena orang tersebut diduga dapat membantu orang-orang yang terkena gangguan mental atau psikis dengan cara yang lebih efektif serta terlatih. Tapi sebenarnya ada cara yang paling ampuh serta efektif untuk melakukan self-healing itu sendiri. Tapi cara ini dianggap sebagai cara yang tidak penting atau bahkan selalu diabaikan atau bahkan selalu dilupakan juga. Yaitu yang pertama adalah berterima kasih kepada diri kita sendiri. Nah, ini cara yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri tentang apapun yang sedang terjadi. Yang kedua adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap segala keberkahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang keempat adalah menerima apapun yang sedang terjadi terhadap diri kita sendiri. Nah, 4 cara ini adalah cara yang ampuh dan efektif. Nah, mana nih cara yang menurut kalian efektif untuk melakukan self-healing? Oke, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan komen di bawah bila ada kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.